Hello Technolovers. Di dalam dunia intelijen dan diplomasi global, kebenaran seringkali menjadi korban pertama dalam sebuah peperangan. Saat ini kita sedang menyaksikan sebuah fenomena yang sangat unik sekaligus mengkhawatirkan. Sebuah perpecahan narasi yang tajam di jantung pemerintahan Amerika Serikat. Di satu sisi, kita mendengar optimisme yang meluap-luap dari Gedung Putih. Namun di sisi lain, koridor-koridor sunyi di markas CIA di Langley justru membisikkan data yang jauh lebih suram. Baru-baru ini, sebuah dokumen penilaian dari Badan Intelijen Pusat atau CIA bocor ke publik, memberikan gambaran yang sangat kontras terkait kondisi kekuatan militer Iran setelah berbulan-bulan digempur oleh kekuatan udara Amerika dan Israel. Menurut dokumen tersebut, Republik Islam Iran ternyata masih memiliki daya tahan yang luar biasa. CIA mencatat bahwa Teheran berhasil mempertahankan sekitar 70% dari seluruh stok rudal mereka yang ada sebelum perang meletus. Angka 70% ini bukanlah sekedar statistik. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa tulang punggung pertahanan udara Iran ternyata belum patah. Meskipun dihujani oleh persenjataan paling canggih milik Barat, namun jika Anda mendengarkan pernyataan Presiden Donald Trump, Anda akan mendapatkan cerita yang sama sekali berbeda. Di ruang Oval Office yang ikonik, pada hari Rabu lalu, Trump dengan gaya bicaranya yang meledak-ledak mengklaim bahwa mesin perang Teheran sudah berada di ambang kepunahan. Dia menyebutkan angka yang sangat spesifik, menyatakan bahwa stok rudal Iran saat ini mungkin hanya tersisa di kisaran 18 hingga 19% saja. Mereka mungkin masih memegang sedikit, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mereka banggakan sebelumnya, ujar Trump di hadapan para jurnalis. Pertanyaan sekarang, mengapa ada jurang perbedaan sebesar 50% lebih antara data intelijen murni dengan klaim sang panglima tertinggi? Kota bawah tanah dan ketahanan di balik beton, laporan dari The Washington Post yang mengutip analisis mendalam CIA memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai alasan dibalik keajaiban bertahannya stok rudal Iran. Ternyata strategi Teheran selama beberapa dekade terakhir dalam membangun fasilitas penyimpanan bawah tanah yang masif telah membuahkan hasil. CIA melaporkan bahwa Teheran bukan hanya berhasil melindungi stok rudal mereka dari bom-bom penghancur bunker, tetapi mereka juga telah membuka kembali sebagian besar fasilitas bawah tanah ini setelah gelombang serangan mereda. Di dalam terowongan-terowongan beton yang tersembunyi jauh di bawah pegunungan Zagros, para teknisi militer Iran dikabarkan bekerja tanpa henti. Mereka bukan sekedar menjaga apa yang tersisa, mereka melakukan pekerjaan yang jauh lebih aktif, memperbaiki rudal-rudal yang sempat rusak dalam serangan awal dan yang paling mengejutkan, bahkan mulai merakit unit rudal baru dari komponen yang telah mereka timbun sebelumnya. Realitas ini menyoroti sebuah kegagalan signifikan dalam tujuan utama perang yang dijalankan oleh koalisi AS Israel. Target awal mereka sangatlah jelas, melumpuhkan kemampuan pertahanan konvensional Iran sedemikian rupa, sehingga rezim tersebut tidak memiliki lagi payung perlindungan saat mereka memutuskan untuk mempercepat pembangunan kembali program nuklir mereka. Namun dengan 70% stok yang masih utuh, payung itu tampaknya masih cukup kuat untuk menahan badai. Debat strategis perisai konvensional. Keganjilan informasi ini juga merembet ke sektor logistik tempur. Analisis CIA mengungkapkan bahwa fakta yang lebih spesifik, Iran masih menguasai sekitar 75% dari inventaris peluncur rudal mobile atau peluncur bergerak mereka. Bagi Anda yang tidak akrab dengan istilah militer, peluncur bergerak ini adalah kunci dari strategi pukul dan lari. Karena mereka bisa berpindah tempat dengan cepat. Peluncur-peluncur ini sangat sulit dideteksi oleh satelit intelijen sebelum mereka melepaskan tembakan. Fakta ini secara langsung menabrak pernyataan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam konferensi persnya pada hari Selasa. Rubio dengan nada bicara yang meyakinkan penurunan yang sangat signifikan. Rubio mencoba menggambarkan strategi Iran sebagai upaya membangun sebuah perisai konvensional. Logikanya sederhana, Iran ingin memiliki ribuan rudal drone dan roket sebagai baris pertahanan pertama.
Rencana mereka, kata Rubio, adalah menciptakan perisai yang sedemikian kuat sehingga dunia tidak akan berani menyentuh mereka. Rubio berargumen bahwa di balik perisai inilah Iran akan melakukan apapun yang mereka inginkan terkait program nuklir mereka tanpa takut akan balasan militer. Namun Rubio mengklaim bahwa perisai itu kini sudah tidak ada lagi. Namun, data dari CIA seolah berbisik lain. Perisai itu mungkin retak, tapi ia masih berdiri tegak di tempatnya. Dari bom ke blokade ekonomi. Meskipun terdapat klaim keberhasilan yang tampak terbatas ini, ada sinyalemen kuat bahwa Presiden Trump mulai merasa lelah dengan kampanye militer yang mahal ini. Ia tampaknya sedang mencari celah untuk menutup buku perang dan membawa pulang pasukannya. Namun, Iran bukanlah lawan yang mudah diajak berdamai begitu saja. Teheran justru meningkatkan tekanan di sektor yang paling sensitif bagi ekonomi dunia, energi. Mereka mulai menutup Selat Hormuz secara sporadis, sebagai jalur utama bagi aliran minyak mentah global. Setiap gangguan kecil di selat ini bisa mengirimkan gelombang kejut ke pom-pom bensin di seluruh dunia. Menghadapi taktik ini, Trump mengubah strategi. Meskipun gencatan senjata secara teknis telah berlaku sejak 7 April, Trump kini lebih mengandalkan kekuatan blokade laut daripada pengeboman udara. Gedung Putih tampaknya percaya bahwa mengepung pelabuhan-pelabuhan Iran dengan kapal-kapal perang Amerika yang mereka sebut sebagai strategi pencekikan tanpa peluru akan lebih efektif untuk mendapatkan konsesi dari para muleh di meja perundingan. Mereka ingin rezim Iran merasa bahwa mereka tidak bisa lagi menjual setetes pun minyak ke pasar internasional. Namun pertanyaannya adalah, seberapa lama Iran bisa bertahan dalam kondisi terkepung? Nafsu bertahan sang rezim. Disinilah peran mediator menjadi sangat krusial. Pakistan yang selama ini berada di posisi sulit sebagai penengah mengeluarkan pernyataan optimis pada hari Kamis. Mereka mengklaim bahwa kesepakatan damai mungkin akan tercapai lebih cepat daripada lambat. Namun, optimisme Pakistan ini lagi-lagi dipatahkan oleh analisis dingin dari CIA. Menurut perhitungan intelijen, Teheran memiliki cadangan dan strategi pertahanan yang bisa membuat mereka tetap bernafas setidaknya selama 3 hingga 4 bulan di bawah blokade total sebelum mereka benar-benar mengalami keruntuhan ekonomi yang fatal. Bahkan, ada suara-suara di dalam pemerintahan AS yang menganggap bahwa CIA pun masih terlalu meremehkan keinginan Iran untuk bertahan hidup. Seorang pejabat AS memberikan gambaran yang cukup kelam mengenai mentalitas para pemimpin di Teheran, yang menggambarkan mereka sebagai kelompok yang radikal, sangat bertekad, dan kini semakin yakin bahwa mereka bisa mengalahkan kemauan politik Amerika Serikat. Mereka percaya bahwa selama ini mereka bisa mempertahankan represi di dalam negeri untuk menekan setiap bentuk perlawanan dari rakyatnya sendiri. Mereka bisa memenangkan perang urat syaraf melawan Washington. Hitung-hitungan dolar dan minyak selundupan. Di tengah perdebatan intelijen ini, sisi ekonomi memberikan perspektif yang berbeda. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, memberikan angka yang fantastis terkait dampak blokade ini. Yang menyatakan bahwa setiap hari blokade berlangsung, rezim Iran kehilangan pendapatan sekitar 170 ribu dolar AS. Masalah terbesar bagi Iran saat ini adalah Pulau Kang, terminal minyak utama mereka. Karena tidak ada kapal yang boleh keluar atau masuk, tangki-tangki penyimpanan di pulau tersebut akan segera penuh sesak. Jika mereka tidak bisa menjual minyaknya, mereka terpaksa harus menghentikan produksi di sumur-sumur minyak mereka. Namun, laporan dari The Telegraph menyebutkan bahwa Iran tidak kehabisan akal. Mereka mulai menggunakan kapal-kapal tanker raksasa yang mereka miliki sebagai gudang penyimpanan terapung di tengah laut. Menghindari kejenuhan di darat, lebih dari itu, muncul laporan mengenai upaya penyelundupan minyak dalam skala besar melalui jalur-jalur darat menuju negara tetangga, sebagai cara untuk tetap mendapatkan aliran tunai meskipun dalam jumlah kecil. Operasi ekonomi Fury dan kartu AS di tangan Trump. Menutup narasi ini, juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, memberikan pernyataan resmi yang sangat tegas untuk meredam keraguan publik, yang meluncurkan sebuah istilah baru untuk kampanye ini, Operasi Economic Fury, atau Operasi Kemarahan Ekonomi. Menurut Kelly, Iran saat ini sudah hancur secara militer, rudal mereka sudah hancur, fasilitas produksi mereka sudah dibongkar, dan proksi-proksi mereka di kawasan sudah kehilangan taringnya.
Kelly bahkan menaikkan angka kerugian Iran menjadi 500 juta dolar AS per hari berkat keberhasilan blokade Angkatan Laut Amerika. Dalam pandangan Gedung Putih, realitas ekonomi yang dihadapi Iran saat ini sudah berada di titik yang tidak berkelanjutan, yang menegaskan bahwa dalam permainan catur besar ini, Presiden Donald Trump lah yang memegang semua kartu as. Saat para negosiator terus bekerja keras di balik pintu tertutup, dunia hanya bisa menunggu dan melihat apakah perlawanan Iran benar-benar sudah berakhir seperti yang diklaim Gedung Putih, atau apakah mereka sedang mempersiapkan kejutan dari balik perisai konvensional yang menurut CIA masih utuh 70% itu. Satu hal yang pasti, taruhannya bukan hanya masa depan Iran, melainkan juga stabilitas energi dan perdamaian di salah satu kawasan paling bergejolak di muka bumi.